wabarakatuh. Aplaus buat beliau. Alhamdulillah. Insya Allah nanti semuanya bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, kalau mau nyari SIM nanti langsung menghadap Pak Ismo saja, sudah beres, sudah nanti ya. Sudah kenal, mosok enggak sayangan gitu ya. Lobot berarti ya. Kearifan lokal, apalagi beliau ini asli Banyuwangi ya. Istimewa nih beliau ini ya. Kalau enggak nanti tak kandakne wong Kediri Pak Sugihanto Kasalantas. Beres ya. Oke, sekarang tiba pada beliau-beliau ini ada akademisi. Ada Pak Dr. Haya, Dr. Adit, kemudian ada Pak Dr. Insinyur Wahyudi. Saya persilakan, saya bingung yang mana dulu. Kalau senior mana paling senior? Pak Dr. Haya ini. Saya berikan waktu yang sama Pak Dr. Haya dulu ya. Monggo pangapunten iki. Nanti tata gongnya beliau Pak Dr. Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam, salam budaya dan salam sejahtera semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalika wa azimi sultanik, amma ba'du. Bapak Kemenak, Bapak Dr. Ahmad MPDI, beliau satu-satunya selama Kemenak di Banyuwangi baru beliau dokter. Tepuk tangan. Jadi luar biasa, makanya tak panas-panas ya anak buahnya dengan saya. Harus dokter semua ini, baik KUA maupun yang lain. Sehingga alhamdulillah kasih-kasihnya kuliah semua sekarang, luar biasa. Karena kepalanya sudah dokter. Bapak tuan rumah, Bapak Hakim Said yang saya hormati, saudara yang dari Buddha, dari Konghucu dan Protestan, kemudian Romo dari Katolik, kiai, para kiai, dan beliau adalah senior saya juga di PGRI, pengurus pusat, luar biasa. Jadi saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, dan sangat menarik sekali. Oleh karenanya saya ingat kepada wasiat Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Karena Islam ini selalu ya kadang-kadang dibilang sarang narkoba, sarang teroris, radikalisme. Kalau menurut saya itu adalah yang tidak pernah belajar agama, esensi agama. Karena Rasulullah itu ketika ditolak di Mekah, pindah ke Madinah itu pertama kali wasiat Rasulullah itu ada 4. Jadi, dan saya kira Rasulullah itu yang mengajari kebangsaan di saat itu. Seperti yang sekarang ini rumah kebangsaan. Apa wasiat Rasulullah? Mohon maaf kepada saudara-saudara yang di luar Islam ya. Ini sebagai wawasan, saya kira nanti ajarannya sama. Jadi katanya Rasulullah, kalau Anda ingin masuk surga, 4 pokok yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ufsus salam. Sampaikan salam. Tebarkan kedamaian. Menjadi agen perdamaian di mana-mana. Saya orang Madura katanya. Taritan TV katanya Pak polisi. Jadi saya di Bali itu 20 tahun Bapak. Dan bergandengan tangan saya menjadi, dan bahkan saya pernah juga dibilang apa NII, karena ya sempat saya dicari intel juga. Padahal saya bilang saya ini kepala sekolah dan nama sekolahnya saja Wali Songo ya, seperti itu. Dan saya dilahirkan di
pondok pesantren. Nah, jadi siapapun ada di mana saja ketika menebarkan perdamaian itu adalah wasiat Rasulullah. Jadi tebarkan. Dan agama apapun, kalau ingin masuk surga katanya Rasulullah, Anda harus menebarkan kedamaian di lingkungan kita, di desa kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, provinsi atau di Nusantara. Ketika semua menjadi agen perdamaian, Indonesia akan aman sampai yaumil kiamat. Yang kedua katanya Rasulullah, at'imut ta'am. Jadi bantu mereka yang butuh. Tidak hanya butuh makanan dan minuman, wawasan, pendidikan, atau yang lain-lain. Ini penting bagi kita, karena indikatornya bukan hanya makanan, minuman, dan nasi. Apalagi kita misalkan ketika mudik menyediakan tempat. Nah, ini walaupun hanya air secangkir, itu adalah at'imut ta'am. Bukan nilai airnya, tapi nilai perjuangannya yang kita harus kita hargai. Kalau semua punya prinsip seperti ini, saya yakin Indonesia akan mendapatkan rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah wasilul arham. Indikator dari wasilul arham itu adalah network, yaitu ia membangun jejaring seperti ini. Beliau luar biasa, tepuk tangan. Memprakarsai wasilul arham. Jadi siapapun yang menjaga wasilul arham, panjang umur. Katanya dalam hadis ini, bukan saya, banyak rezeki. Ini adalah hal-hal yang secara fisik yang harus kita lakukan. Khusus salam, at'imut ta'am, wasilul arham. Yang terakhir adalah qiyamul lail. Ketika ketiga-tiganya ini adalah tidak mampu kita di Indonesia misalkan, malah kita harus bangun malam, qiyamul lail. Ketika saudara-saudara kita lelap, kita bangun. Serahkan kepada Tuhan apa yang kita kehendaki. Amankan Indonesia. Amankan Banyuwangi. Karena orang yang rajin bangun malam, sholat malam, atau esensi agama yang mereka lakukan, Allah akan memberikan solusi ketika mereka kena musibah atau malapetaka atau konflik yang memihak kepada kita. Solusinya, ketika kita diberikan pangkat pekerjaan, kita akan diposisikan di tempat yang sangat terhormat. Itulah wasiat Rasulullah yang kita harus pegang dan kita lakukan. Tebarkan perdamaian, bantu orang yang butuh, sambung silaturahmi, kerjakan esensi-esensi agama apapun. Katanya Pak Kiai, jadikan Kristen yang baik, jadikan Hindu yang baik, kan begitu Kiai? Apalagi Islam yang sudah memiliki pelajaran atau ajaran yang sangat kafah. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat beliau Pak Dr. Haya, Rektor UBI. Terima kasih, istimewa sekali beliau memberikan petuah kepada kita semuanya. Kalau yang senior memang wajib memberikan petuah. Nanti yang lebih senior lagi Pak Dr. Insinyur Ahmad Wahyudi, sarjana hukum, magister hukum, ini petuahnya nanti harus menyejukkan. Tidak lagi seperti zaman dahulu kala. Nah itu. Saya berikan waktunya dulu pada yang muda, Dr. Aditya Sanjaya. Saya persilakan, Pak Dokter. Itu mic-nya minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Yang pertama saya hormati Pak Hakim Said selaku tuan rumah.
terima kasih atas undangannya, Pak. Yang kedua, Bapak Kepala Kantor Kemenak Banyuwangi, Pak Wakasat Binmas, Pak Wakasat Lantas, Bapak-bapak tokoh agama, dan Bapak Ibu undangan yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama. Mungkin saya tidak lama, Pak. Saya pada saat Pak Hakim ini mengirim undangan, saya tertarik dengan diksi yang digunakan. Nah, ini kan kalimat pertanyaan. Kondusivitas Idul Fitri ini tanggung jawab siapa? Kan begitu, Pak. Nah, di sini akan saya coba menarik benang merah antara pertanyaan yang diajukan dengan bidang yang saya geluti. Jadi, begini, Pak. Kalau kita melihat kata dasar dari kalimat pertanyaan yang sudah disusun menjadi tajuk diskusi pada malam hari ini, kondusif. Apa itu kondusif? Saya dari tadi mencoba-coba untuk meraba-raba arti setidak-tidaknya kata yang ini mendekati maknanya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian saya menemukan kondusif ini ada makna yang terdekat, ini tertib. Kan begitu, Bapak dan Ibu. Saya coba cek di KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu intinya kalau kondusif itu suasana di mana itu mendukung terhadap hasil yang diinginkan. Kira-kira begitu. Tapi ini terlalu panjang. Nah, gampangnya kondusif itu makna yang terdekat itu tertib. Kan begitu, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya coba menarik satu benang merah, Bapak dan Ibu. Hukum ini punya tujuan, Bapak dan Ibu. Tidak hanya untuk meraih namanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tapi tujuan terjauh dari hukum adalah ketertiban. Hukum itu dibentuk, dibuat, ditegakkan untuk tertib. Kan begitu, Bapak dan Ibu. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya dalam satu lingkungan masyarakat tidak ada hukum, dan hukum tidak harus tertulis. Makanya saya mengutip satu postulat yang itu pernah dikatakan oleh Cicero, salah seorang filsuf, ibi societas, ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena tujuannya apa? Untuk mengatur agar masyarakat itu tertib. Nah, sekarang kita kembalikan kepada konteks yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini. Sebetulnya tanggung jawab siapa sih kondusivitas Idul Fitri ini? Tadi sudah saya tarik benang merahnya sebagai pemantik diskusi. Tertib ini sebagai tujuan dari hukum. Dan itu dari sekalian yang saya hormati. Saya pernah membaca satu buku, judul bukunya Legal System. Penulisnya Lauren M. Friedman, seorang sarjana hukum dari Amerika Serikat, guru besar dari Stanford University. Nah, cuman di sini saya akan menguraikan intisarinya saja, Bapak dan Ibu. Nah, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, judul buku itu Sistem Hukum. Nah, menurut Friedman, hukum itu bekerjanya di tengah-tengah masyarakat akan efektif kalau tergantung pada 3 variabel. Apa itu? Yang pertama adalah legal substance, substansi hukumnya. Yang kedua, legal structure, struktur hukumnya, dan yang terakhir adalah legal culture, budaya hukumnya. Nah, ini akan kita kupas satu persatu. Apa yang dimaksud substansi hukum itu? Di sini substansi hukum yang dimaksud oleh Friedman ini adalah seperangkat aturan-aturan hukum yang itu ada di tengah-tengah masyarakat, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk yang tidak tertulis. Sementara struktur hukumnya ini apa? Struktur hukum ini tidak lain dan tidak bukan adalah organ dari negara, alat-alat negara yang tugasnya menegakkan, menerapkan substansi hukum yang sudah dibuat tadi. Dan yang terakhir, budaya hukum ini adalah respon dari masyarakat terhadap hukum yang ada. Lantas kaitannya dengan topik diskusi kita malam hari ini apa, Bapak dan Ibu? Setidaknya 3 hal yang ini ditemukan oleh Friedman, kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan sebagai tajuk diskusi pada malam hari ini. Sebelum masuk lebih jauh, Pak, sebetulnya ini merupakan satu hal yang perlu diapresiasi, Pak, ya, upaya Pak Hakim ini menghidupkan budaya berdiskusi yang hari ini mulai terkikis, Pak. Kita kalau melihat di kota-kota besar seperti di Malang, di Jogja, ini sudah menjadi hal yang biasa. Cuman di Banyuwangi tampaknya
beberapa tahun terakhir budaya berdiskusi ini sudah tidak hidup, dan upaya Pak Hakim ini mulai menghidupkan kembali, dan saya rasa ini perlu dipertahankan sebagai upaya tidak hanya untuk silaturahmi, tidak hanya untuk berjejaring, tapi juga untuk bertukar argumentasi, bertukar pemikiran, bahkan merawat nalar. Baik, kita kembali lagi Bapak dan Ibu. Tadi Friedman sudah ngomong di dalam buku sistem hukum tadi, ada substansi hukum, ada struktur hukum, ada budaya hukum. Nah, hukum itu akan bekerja efektif ketika 3 variabel ini terpenuhi. Sekarang kita kaitkan kondusivitas secara makro maupun secara mikro kondusivitas menjelang Idul Fitri akan terpenuhi, akan tercapai kalau 3 variabel ini bisa terpenuhi juga. Misalkan begini Bapak dan Ibu, kalau musim Lebaran banyak Bapak Ibu yang dari luar daerah atau diaspora begitu mudik. Di situ ada kerawanan-kerawanan, entah itu nanti barangnya hilang, ada pencurian masuk di dalam rumah, atau biasanya malam takbir ada tawuran, atau mungkin ada ancaman teroris. Ini kerawanan-kerawanan. Kunci dari terciptanya kondusivitas kalau kerawanan ini tidak terjadi, kan begitu Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, substansi hukum tadi berisikan seperangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, di mana itu hidup dan berlaku di masyarakat. Kita sudah punya itu. Untuk mencegah misalkan biar tidak terjadi kemalingan, ada KUHP pasal 362. Barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara maksimum 5 tahun. Sudah ada yang mengatur. Misalkan ada kerawanan, nanti kalau malam takbir ada ancaman terorisme, kita punya undang-undang terorisme. Nanti kalau ada kerusuhan pengeroyokan, kita punya KUHP di pasal 170. Tegasnya di sini poin pentingnya ingin saya katakan, secara substansi hukum kita sudah punya kok. Seperangkat aturannya sudah ada. Terus kemudian satu hal lagi yang menjadi satu kunci nanti selebrasi Idul Fitri ini bisa dikatakan kondusif atau tidak. Misalkan angka kecelakaan lalu lintas bisa ditekan. Ini pun juga ada perangkat hukumnya, sudah punya undang-undang lalu lintas di situ. Artinya di sini secara substansi hukum kita sudah clear. Berarti variabel 1 sudah selesai. Kemudian variabel yang kedua Bapak dan Ibu, struktur hukum. Apa tadi maknanya? Alat negara yang menegakkan, yang menerapkan substansi hukum tadi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wakasat Binmas. Sudah dipaparkan oleh Pak Wakasat Lantas. Petugas sudah tergelar, sudah dipersiapkan untuk mengamankan selebrasi Idul Fitri. Artinya di sini struktur hukumnya sudah oke, sudah siap. Variabel pertama dan variabel kedua sudah fix. Tinggal kita pertanyakan variabel terakhir, budaya hukum masyarakatnya. Sebentar lalu, kalau tadi saya mendengar dari bapak-bapak tokoh agama, saya rasa satu suara begitu, intinya sanggup dengan bersama-sama, dengan saling rangkul-merangkul, mengedepankan toleransi, dan bertekad untuk bahu-membahu mengamankan Idul Fitri di tahun ini. Saya rasa ini merupakan satu cerminan dari budaya hukum masyarakat kita, Bapak dan Ibu. Ini saya ngomong dalam arti yang makro. Saya ingin kasih contoh yang paling sederhana sekali, Bapak dan Ibu. Misalkan begini, efektivitas undang-undang lalu lintas. Undang-undangnya ada, Bapak dan Ibu. Undang-undang lalu lintas. Petugasnya ada yang menegakkan. Bahkan lampu merah dipasang di mana-mana. Tapi kemudian masih saja ada budaya masyarakat kita yang masih tak gelem gawe helm. Masih kebut-kebutan. Apakah mungkin dengan adanya substansi hukum, dengan adanya struktur hukum, tanpa dibarengi budaya hukum masyarakat yang bagus, pelaksanaan undang-undang lalu lintas bisa efektif? No. Nah, ini contoh kecil Bapak dan Ibu. Sama dengan topik diskusi yang menjadi
apa perbincangan utama pada malam hari ini. Substansi oke, ada segala macam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis sudah, tinggal kita googling, ada semua. Struktur hukum aparatnya sudah tergelar, siap menerapkan, menegakkan aturan yang sudah dibuat. Tinggal bagaimana upaya hukum masyarakatnya, mau patuh enggak, mau menjaga toleransi enggak, mau mengamankan rumahnya sendiri atau enggak kalau ditinggal pergi. Nah, ini saya rasa menjadi satu jawaban kunci untuk menjawab satu pertanyaan yang ini diusung sebagai tajuk utama diskusi pada malam hari ini. Yang terakhir, saya ingin menyimpulkan Bapak dan Ibu dari ulasan yang saya sampaikan. Di sini kita dengan kasat mata bisa melihat ternyata kondusivitas baik secara makro maupun secara mikro, wabil khusus kondusivitas menghadapi Idul Fitri bukan hanya tanggung jawab negara melalui penjelmaannya dalam arti pembentuk undang-undang yang membuat substansi hukum, baik itu juga penjelmaan negara melalui alat-alatnya sebagai struktur hukum, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anggota masyarakat dengan meningkatkan kepatuhan kita, meningkatkan kesadaran kita kepada hukum yang sudah dibuat. Saya rasa sudah terjawab Pak pertanyaannya, dan mungkin saya tidak berpanjang-panjang kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi kasih aplaus buat Dr. Aditya Sanjaya. Istimewa sekali ini. Sudah ketemu jawabannya. Jadi seperti yang disampaikan Dr. Adit tadi, selain piranti hukumnya sudah siap, kemudian kita juga sebagai masyarakat juga berkomitmen konsisten untuk menjaga kebersamaan ini, kekompakan ini, bahkan dengan 25.000 karyawannya PTPN 12 Pak Sanuri juga siap gerak. Nah, ini insya Allah nanti beres ini Idul Fitri ini Pak Kakang Kemenak, Pak Kasat Bimas juga nyaman tidurnya nyenyak nanti ya. Tapi jangan lupa Babin Kaptimas ini, karena kerawanan pencurian juga banyak ini sekarang ini menjelang Idul Fitri. Gongnya saya berikan kepada Dr. Insinyur Ahmad Wahyudi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ini istimewa pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kakang Kemenak yang saya hormati dan seluruh sahabat, kawan, para pejabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah saya bangga disebut apapun oleh Pak Hakim. Memang Pak Hakim suka memberi status titel kepada orang walaupun kadang-kadang juga meleset gitu. Saya tertarik untuk mencoba mewujudkan pikiran dari Mas Aditya tentang tertib kondusif gitu ya. Yang belum kita bincangkan adalah tertib berpikir. Jadi ada mindset, itu mind itu berpikir, kalau set itu tertib. Kalau kita bicara Idul Fitri, tertib berpikirnya harus makna Id itu sama Fitri itu harus selesai. Nah ini mohon maaf di kalangan kita itu makna Idul Fitri itu belum selesai, kecuali di kalangan tertentu. Makna Id itu pelangi maknanya. Artinya ada banyak makna, tapi minimal ada 3 yang saya sampaikan. Pertama, Id itu untuk membentuk tertib berpikir, sehingga kalau orang berpikir benar itu akhirnya perkataannya benar, kalau perkataannya benar, sikapnya benar, kalau sikapnya benar jadi budayanya benar. Kan gitu ya. Nah, Id itu ada yang mengatakan asal katanya ada yaudu audan, wawunya diubah jadi Id, maknanya kembali. Nah, Fitri itu iftar maknanya adalah makan. Jadi kalau dari makna yang awal sebenarnya sudah tidak ada hari rayanya. Yang asalnya tidak boleh makan kemudian boleh makan.
dan tidak boleh puasa di hari itu. Jadi sederhana sekali, nggak ada rame-rame di situ. Ya makan gitu aja, selesai dari makna pertama. Kembali makan lagi. Bahkan ya nggak makan nggak boleh, harus makan itu. Puasa nggak boleh hari itu, haram. Itu makna yang pertama. Ada makna yang kedua, Aid itu makna kembali. Terus fitri itu dimaknai fitrah. Fitrah itu asal kejadian manusia. Nah, asal kejadian manusia itu maksudnya adalah ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad yang ada di dalam rahim ibu. Jadi ruh itu ditanya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kau kenal dengan aku ini Tuhanmu. Kalau iya, oke, kamu jadi satu, jadi manusia, disebut insan. Jadi kalau begitu, kembali ke asal kejadian, kembali ke kemanusiaan sebagai hamba Tuhan. Kalau kembali ke kemanusiaan, sifat-sifat kemanusiaan itu sebagai hamba itu, salah satunya adalah mengelola, mengatur, menyelenggarakan dunia dengan damai tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Itu kalau Aid kembali ke fitrah. Ada mana yang ketiga? Aid itu bukan ada yaudu tapi ayyada yu'ayyidu ta'yidan. Taknya dibuang. Ainnya kemudian ya-nya lagi bisa dibuang jadi Aid maknanya hari raya. Nah ini tertib berpikirnya tentang Aid harus tepat. Hari raya apa? Fitri itu iftar, hari raya makan. Jadi harusnya makan-makan. Makanya hari raya itu banyak makanan. Kayak gini kan sudah mulai hari raya ini. Tiap hari Pak ini, Pak. Sponsornya Pak Heri. Jadi Aid itu maknanya Lebaran, hari raya makan-makan. Kalau dimaknai hari raya makan-makan. Jadi mudik, kemudian datang dari Jakarta, kemudian ganti baju baru, itu harus diketahui bagian dari hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Karena Idul Fitri ini berhimpitan, ada hal yang berkaitan dengan teologi, ada yang kaitannya dengan budaya, ada yang berkaitan dengan syariah, ada yang kaitan dengan budaya. Nah, kalau tertib berpikirnya ini kemudian benar Pak, maka kesulitan yang dialami oleh kepolisian, aparat penegak hukum, dan pertanyaan dari Mas Aditya tentang pembangunan budaya akan selesai. Nah, mana yang keempat, Mas Adi? Hari raya itu, kalau Aid itu hari raya, fitrinya itu fitrah, berarti hari raya, karena diri kita ini bisa menyelesaikan seluruh tugas yang disampaikan oleh dari Konghucu tadi. Seluruh tugas, dua tugasnya itu. Tugas internal dan tugas eksternal. Makanya ada istilah senang dan gembira. Jadi orang yang berhari raya Idul Fitri itu senang karena dirinya itu mendapatkan sesuatu dari eksternal, yaitu wahyu Allah, yaitu Al-Quran, makanya banyak baca Al-Quran. Gembira karena dia bisa menyelesaikan tugas menahan diri atas nafsunya dari dalam. Maka senang dan gembira. Nah kalau senang dan gembira, tentunya tidak menyakiti siapapun. Tentunya tidak akan ada gejolak dan kekhawatiran terhadap kekerasan. Kali ini makna hari rayanya adalah hari raya gembira, faroh dengan bushra namanya. Mubashir dan faroh. Orang-orang yang farih, ayat orang yang gembira itu, gembiranya karena fitrah. Kalau gembiranya kepada fitrah, gembira kepada karena kembali ke asal kejadian, Pak, maka tentu ada kecerdasan jiwa. Kecerdasan jiwa, bukan sifatnya material, bukan pameran bagus-bagusan mobil, bukan pameran bagus-bagusan baju atau rame-rame mudik, bukan di situ persoalannya. Tapi persoalannya adalah memperbaiki jati diri. Nah, untuk itu maka tugas yang paling penting selain diskusi seperti ini adalah di dunia pendidikan.
tertib berpikir ini harus diselesaikan di dunia pendidikan tentang makna Idul Fitri. Di sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA. Yang tua-tua ini agak terlambat kalau diselesaikan, Pak. Nah, Pak Kemenak ini punya berapa MI, punya berapa MTS, punya berapa alia, luar biasa. Maka sebenarnya dinas pendidikan harus diajak, Pak, ini. Karena di situ kalau makna Idul Fitri dimaknai dengan benar, tertib berpikirnya betul, maka saya kira diskusi tentang kesulitan-kesulitan tadi akan selesai. Selesai. Ya, contoh ya, ini saya ingin ambil, mumpung ada teman-teman dari agama lain. Bicara tentang toleransi misalnya. Ini tertib dengan fitrah, kata fitrah itu. Al-Quran mengatakan tentang fitrah itu. Dzalika zayyana likulli ummatin amalahu. Ya. Setiap manusia, kata Tuhan itu, aku beri dia itu perasaan indah terhadap apa yang dia kerjakan. Terhadap apa yang dia yakini, terhadap apa yang dia senangi, terhadap apa yang dia lakukan. Jadi perbedaan itu bukan bentukan kita dan bukan dibentuk oleh budaya, tapi memang dirancang oleh Tuhan. Jadi memang masing-masing kita itu sejak awal kejadiannya, fitrahnya itu adalah diberi perasaan merasa senang, merasa baik, merasa indah terhadap apa yang dikerjakan. Jadi kita tidak bisa masuk kepada persoalan orang lain yang dia merasa indah dan merasa senang, merasa yakin terhadap apa yang dia. Karena ini disebutkan zayyana likulli ummatin. Aku yang membuat dia seperti itu. Ini fitrah. Nah, coba. Kalau tertib berpikirnya itu tepat, maka Idul Fitri ini kembali kepada pemahaman ilahiyah tentang manusia, maka budaya itu akan terbentuk. Maka adanya kesatuan karena ada perbedaan. Disebut indah karena ada perbedaan. Ini kalau nggak berbeda-beda nggak indah. Ya. Ada kopi, ada tehku, ada Pak Kemenak, ada Buddha, ada Konghucu. Indahnya karena perbedaan. Ada ahli hukum, ngomong teori hukum. Justru yang tadi Pak Rektor nggak cocok jadi rektor, ini harusnya jadi kiai tadi. Karena isinya itu tadi tentang perdamaian. Nah, saya kira tugas yang paling berat, ya saya merespon Pak Aditya lagi. Yaitu memperbaiki cara kita berpikir. Termasuk keringnya diskusi hari ini di Banyuwangi disebabkan kita ini asik dengan TikTok. Iya toh? Dan YouTube. Teman kita ini beda mati. Kalau begini kan kita ketemu rasa. Saya bertepuk kaki dengan pastor. Tangannya pastor tepuk saya. Hanya bedanya kan sedikit ya. Nggak usah disebut yang beda itu. Iya kan? Nah, ini kan ada rasa. Nah, kalau HP kan tidak ada. Maka kenapa saya hadir? Saya ini nggak pernah datang, sudah diundang beberapa tokoh gerakan, nggak pernah datang. Sudah malas dengan masa lalu. Mesti diomong-omongin Pak saya, Pak Kemenak sama beliau ini. Iya. Karena memang 10 tahun kita itu hidup di wisata konflik. Dulu Banyuwangi ini wisata konflik. Jadi, nah kita ada di pusat konflik termasuk Haji Ikram ini. Kenapa Haji Ikram ini awet muda? Padahal seharusnya Haji Ikram senior yang melampaui batas sudah. Tapi karena beliau salah satu yang menikmati konflik waktu itu. Nah, itu. Saya dianggap pencipta konflik. Beliau itu pemanen konflik. Baik ya, Pak Kemenak, saya ini tapi jangan diungkit yang lalu, tapi ini saya karena sudah ikhlas semua. Ada satu hal, saya pernah memimpikan, mohon maaf, dan ini nyata. Saya perlu sampaikan ini, tolong ini dicatat walaupun tidak terwujud. Tahun 2015,
saya ini mengukur tanah, dan tanah itu saya ukur, sudah saya sampaikan kepada tokoh-tokoh, dan saksinya masih hidup sampai hari ini, dan itu tokoh-tokohnya ada semua. Tolong ini nanti makam saya di sini. Nah, sebelah ini makamnya teman dari Konghucu, yang ini dari Buddha, yang ini dari Kristen, dan saya bikin yayasan, yang kemudian yayasannya itu ketuanya Islam, ada Hindunya, ada Buddhanya, ada Kristennya, dan seterusnya lengkap. Kemudian yayasan itu saya mimpikan jadi wujud dari Bhinneka Tunggal Ika tadi. Ya, tidak hanya diskusi. Maaf, pondok pesantren Chenghu itu saya rancang seperti itu. Jangan bangunnya begitu, tapi ujiannya berat sekali. Tidak usah disebut ini, karena saya sudah ikhlas. Akhirnya saya datang ke kelenteng sini. Saya masuk ke kelenteng itu sampai saya ini ingin tahu bagaimana dewa-dewa itu. Saya keliling di situ. Muncul inspirasi untuk membentuk ornamen Cina agar Islam ini tidak Arab tadi itu, Cina dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya hadir di sini karena saya tanya sama Pak Said, siapa yang hadir? Romo, ini kesenangan saya yang lama, walaupun tidak terwujud hari ini. Nggak apa-apa, itu masa lalu. Tapi niat, keinginan, ideologi, pikiran-pikiran itu bisa diwujudkan hari ini kan tidak harus dari kita. Tapi dengan Pak, ini rada aneh, menungso rada aneh sebenarnya. Hakim Said, Pak Hakim Said. Agak aneh. Oleh karena itu mudah-mudahan walaupun itu tidak terwujud secara formal, tapi diskusi-diskusi harus dikembangkan. Yang terakhir, saya mohon Pak Hakim Said, ini ada akademisi, ada Pak Rektor, luar biasa Pak Kemenak. Saya baru kali ini Pak Kemenak, nggak puji ya Pak Kemenak. Saya baru kali ini Kemenak mau duduk ngancani wong ngomong oleh mau itu, aku saja ngerasa bosan mau saja. Kepingin mulai, tapi dulu Kemenak jejek ini sungkan aku, luar biasa. Sungkan. Wah ini cocok jadi pemimpin, cocok ya. Jadi kalau ada pejabat, pikiran saya kapan di demo. Dulu. Kalau seorang lihat Pak Kemenak itu luar biasa. Mengancani. Angel Pak, demo jenengan ini wangel. Soalnya kalau ada alasan misalnya ditutup dengan kebaikan. Kebaikan itu menutup celah-celah demonstrasi. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan damai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat beliau ini. Ini alhamdulillah malam hari ini memang bertabur tokoh bintang, orang-orang cerdas, pintar dan lain sebagainya. Wabil khusus tadi yang terakhir Pak Dr. Insinyur Haji Ahmad Wahyudi itu, ya, walaupun sepintar itu adik kelas saya S1 hukumnya ya, jadi saya masih senior ini ya. Tidak bisa dibantah, tidak boleh dibantah. Sudahlah saya tidak apa-apa itu. Ya. Jadi saya ini kakak kelasnya. Iya, itu alhamdulillah saya punya adik-adik kelas yang dokter, apalagi dokter Adit ini. Bu, masih jauh ini beliau ini, tapi pintarnya bukan main ini ya. Insya Allah nanti saya ikut kuliah di UPI ya. Pak Amir Hakim saya di kakak kelas, cuman pinternya pinter sini. Alhamdulillah, oke, siap. Pak Bagio sesepuh agama Buddha barangkali memberikan sepatah dua kata monggo. Sampun cekap. Pak Andi mungkin cukup ya. Oke, saya terima kasih sekali. Mas Pendi untuk makan malam sahurnya dibagikan. Monggo ini. Jadi ada, jangan khawatir, supporter saya banyak, jangan khawatir itu ya. Ada itu di luaran semua supporter saya di semuanya ya. Alhamdulillah, Pak Helmi Rosadi itu supporter walaupun betul entah bagaimana caranya beliau itu ya. Ya, demo seorang diri juga siap masalahnya beliau lah itu ya ada ya. Oke, terima kasih malam hari ini bertabur tokoh bintang, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, dan ini Banyuwangi istimewa sekali. Kalau pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak mengakomodir suara seperti ini kan luput ini ya. Nah, ini benar-benar luput nanti. Apalagi ini kemudian ada beliau yang notabene dari pemerintahan juga Kakan Kemenak ini. Ini yang istimewa. Saya sepakat Pak Dr. Wahyudi, beliau kasih aplaus beliau Pak Kakan Kemenak ini ya. Istimewa sekali.
Nanti juga tidak boleh pulang dulu, tak ajak ngopi dulu, diskusi kecil dulu nanti ya. Itu. Jadi kami kira itu, kami terima kasih sekali atas kehadirannya semuanya. Semoga ini bermanfaat. Manakala ada khilaf dan salah, saya selaku moderator mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.